anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas materi baru. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang namanya disebutkan dimohon untuk mengucapkan hadir ya. Cahya Hadir. Mae, Ada, Bu. apakah ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode eksperimen dan model pembelajaran inquiry, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan terkait rangkaian listrik arus searah. Dan diharapkan peserta didik dapat menuliskan besaran-besaran yang terdapat pada listrik arus searah, menjelaskan konsep hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, menyelidiki rangkaian listrik berdasarkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, memecahkan masalah yang berhubungan dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, menjelaskan prinsip kerja rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan terkait hukum Ohm dan dapat mempresentasikannya di depan kelas kepada temannya masing-masing. Nah, itu dia tadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Mohon kalian masing-masing membuat kelompok yang beranggotakan 2 orang. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang listrik. Coba Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu listrik? Di mana saja sih kita dapat menemukan listrik? Coba ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Listrik adalah rangkaian fenomena fisik yang berhubungan dengan kehadiran dari aliran muatan listrik. Listrik bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam penggunaan ponsel, laptop, radio, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, bagus sekali ya jawaban dari Cahya. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih itu arus listrik. Arus listrik ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena hampir segala kebutuhan hidup itu memerlukan energi listrik. Dan dari sekian banyaknya peralatan listrik yang digunakan, ada 2 jenis arus listrik. Nah, yang pertama yaitu listrik arus searah atau disebut direct current, dan listrik arus bolak-balik atau disebut dengan alternating current. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas listrik arus searah atau direct current. Nah, listrik ini mudah sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu penggunaan lampu, kemudian ponsel, laptop, televisi, dan kendaraan bermotor pun menggunakan listrik. Dan masih banyak lagi ya
Contoh penerapan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, kan pada sebuah mobil itu terdapat lampu ya. Ada yang tahu tidak bagaimana sih prinsip kerja pada lampu yang terdapat di mobil? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu, Bu. Nah, kelistrikan pada mobil itu disusun secara seri dan paralel. Tetapi untuk lampu yang terdapat pada mobil itu disusun secara paralel, sehingga lampu-lampu tersebut mendapatkan tegangan yang sama dan akan menyala terang. Kemudian jika ada satu lampu yang putus, maka lampu lainnya tidak akan ikut putus juga, tapi masih menyala dengan terang. Seperti itu ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan tayangan video yang berkaitan dengan listrik. Coba kalian amati dengan baik apa saja yang terjadi pada video tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah menonton videonya dengan baik? Coba ada yang ingin ditanyakan tidak terkait video yang kalian tonton tadi? Nah, jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di LKPD-nya, kemudian disebutkan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh ibu. Saya, Bu, mengapa lampu pijar bisa menyala meskipun tidak menggunakan api? Sekali ya pertanyaan dari Cahya, mengapa lampu pijar tetap menyala meskipun tidak menggunakan api? Nah, di dalam lampu pijar tersebut terdapat kawat halus berbentuk spiral. Nah, kawat halus tersebut terbuat dari jenis metal yang sulit cair. Nah, saat listrik mengalir, maka kawat spiral ini akan memiliki hambatan yang besar. Semakin besar hambatan tersebut, maka panas yang timbul juga akan semakin besar. Saat kawat spiral semakin panas, maka akan memancarkan sinar berwarna kuning sehingga lampu pijar tersebut dapat menyala dengan terang meskipun tidak menggunakan api. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Apakah ada yang perlu dipahami? Cepat, Bu.
Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah diajukan, coba kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat hipotesis terkait permasalahan tersebut. Dituliskan di LKPD ya. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan praktikum menggunakan simulasi PET. Nah, kalian bawa laptop kan? Oh, Bu. Sekarang kalian ikuti langkah-langkah yang terdapat pada LKPD ya. Ini ada. Nah, coba untuk buka laptopnya, terus ikuti langkah-langkahnya. Nah, coba ikuti ya. Nah, coba buka page-nya. Materinya dibaca. Coba pencet. Tuh kali. Nah, tunggu. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, simulasi PET ini sangat memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan praktikum karena kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke laboratorium. Nah, sekarang kalian coba untuk mengikuti langkah di sini ya. Yang pertama itu kalian mengukur tegangan tetap. Coba tegangannya tetap dan yang diubahnya itu adalah resistornya. Nanti datanya kalian tulis di tabel hasil pengamatan yang sudah dibuat ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu akan mengecek apakah sudah diukur tadi pada tegangan tetapnya. Sudah, Bu. Nah, sekarang selanjutnya apa lagi? Hambatan tetap, Bu. Nah, silakan diukur ya. Baik, Bu.
kalian sudah selesai melakukan kegiatan praktikumnya? Jika sudah selesai, coba Ibu minta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan kepada teman-temannya terkait percobaan yang telah dilakukan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa arus listrik berbanding lurus dengan tegangan dan sebaliknya. Hambatan listrik berbanding terbalik dengan arus listrik. Ketika tegangan bertambah besar, maka arus listrik juga akan bertambah besar. Ketika hambatan listrik besar, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali ya penjelasan dari kelompok 2. Nah, benar seperti yang dikatakan oleh Cahya bahwa arus listrik itu berbanding lurus dengan tegangan. Semakin besar tegangan, maka arus listriknya juga akan semakin besar. Sedangkan hambatan itu berbanding terbalik dengan arus listrik. Semakin besar hambatan, maka akan semakin kecil besar arus listriknya. Sekarang Ibu akan mereview atau meninjau kembali materi yang telah kita bahas hari ini dengan memberikan penguatan terhadap keseluruhan materi dan percobaan yang telah dilakukan. Mohon disimak dengan baik-baik ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan mereview atau meninjau kembali materi listrik arus searah yang kita bahas pada hari ini. Nah, pertama kita bahas mengenai arus listrik. Nah, arus listrik dalam penghantar atau konduktor adalah aliran muatan listrik dalam penghantar tersebut. Nah, agar penghantar dapat menghantarkan arus listrik, maka ujung-ujung penghantar harus dihubungkan dengan sumber listrik. Nah, sumber listrik adalah alat yang secara tetap menghasilkan beda potensial atau tegangan di antara ujung-ujung atau kutub-kutubnya. Nah, satu kutubnya ini terdiri dari kutub positif dan juga kutub negatif. Adapun yang disebut kutub positif dan kutub negatif disebut polaritas tegangan sumber. Nah, adapun cakupan materi yang akan dibahas di sini yaitu ada arus listrik, arus searah, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, prinsip kerja listrik arus searah dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh listrik arus searah dalam kehidupan sehari-hari. Serta nanti ada contoh soal dan pembahasannya ya. Nah, adapun terjadinya arus listrik dalam penghantar dapat dijelaskan pada gambar berikut. Nah, pada gambar di sini ada penghantar yang terdapat banyak elektron bebas, yaitu elektron yang gaya ikat dengan inti atomnya sangat kecil, sehingga elektron mudah bergerak meninggalkan inti. Nah, sumber tegangan menghasilkan medan listrik E dalam penghantar yang arahnya dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, medan listrik E ini mengakibatkan setiap elektron bebas mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb yang arahnya berlawanan dengan arah E, yaitu
menuju kutub positif baterai. Nah, elektron-elektron bebas tersebut bergerak atau mengalir menuju kutub positif baterai. Maka terjadi arus listrik dalam penghantar. Nah, adapun arah arus ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, bila yang bergerak muatan positif, arah arus sama dengan arah aliran muatan. Yang kedua, bila yang mengalir muatan negatif, arah arus berlawanan dengan arah aliran muatan. Dan yang ketiga, dalam rangkaian arus listrik selalu dari kutub positif ke kutub negatif di luar baterai. Nah, besaran yang digunakan untuk mendeskripsikan arus listrik adalah kuat arus atau I. Nilai dari kuat arus dalam suatu penghantar atau kawat didefinisikan sebagai besar muatan dalam kulom yang menembus penampang kawat secara tegak lurus per detik. Bila selama T detik ada muatan sebesar Q, maka dapat dituliskan sebagai I sama dengan Q per T. Satuan I itu adalah kulom per detik, juga disebut ampere. Nah, kemudian yang kedua ada arus searah. Nah, sumber tegangan dapat dibedakan atas sumber tegangan searah dan sumber tegangan bolak-balik. Nah, di sini yang kita bahas adalah sumber tegangan arus searah. Nah, sumber tegangan searah adalah sumber yang polaritas tegangannya antara kutub-kutubnya tetap. Nah, artinya yang berfungsi sebagai kutub positif dan kutub negatif itu tetap. Nah, sumber tegangan searah itu dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ya. Nah, sumber tegangan searah ini menghasilkan arus searah atau direct current. Nah, pada sumber searah, si nilai B-nya ini tetap sebagai kutub positif. Jadi arusnya tetap dari Q menuju ke P. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada analisis rangkaian. Nah, rangkaian listrik adalah rangkaian atau sambungan dari beberapa elemen atau alat listrik. Nah, alat listrik ini dibedakan atas sumber dan beban. Nah, sumber ini adalah alat yang menyediakan tenaga atau daya, sehingga alat-alat lainnya itu dapat bekerja. Sedangkan beban adalah alat yang memerlukan tenaga atau daya. Nah, dalam analisis rangkaian arus searah, sumbernya itu berupa baterai, sedangkan bebannya itu berupa resistor. Sedangkan dalam praktek beban adalah semua piranti yang memerlukan daya dari sumber agar dapat bekerja. Nah, kemudian di sini ada hambatan atau resistansi. Nah, bila ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan, penghantar akan teraliri arus listrik. Nah, sebaliknya jika penghantar dialiri arus listrik, terjadi beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, dengan sumber yang beda, potensialnya sama, kuat arus dalam penghantar berbeda-beda bila penghantarnya berbeda, mulai dari jenisnya atau panjangnya dan juga luas penampangnya. Nah, kemampuan menghantarkan arus atau kesulitan menghantarkan arus dari berbagai penghantar berbeda-beda. Tingkat kemudahan penghantar menghantarkan atau mengalirkan arus ini dinyatakan dengan daya hantar. Disebut hantaran atau konduktansi. Nah, sedangkan tingkat kesulitannya daya hambat itu disebut hambatan atau resistansi.
Nah, yang mudah mengantarkan arus memiliki hambatan kecil, yang sukar mengantarkan arus mempunyai hambatan besar. Nah, secara kuantitatif, nilai hambatan atau resistansi ini ditetapkan sebagai nilai banding antara beda potensial antara ujung beban dengan kuat arus yang dihasilkannya. Secara matematis dapat ditulis sebagai R sama dengan delta V per I. Nah, satuan hambatan ini adalah volt per ampere, juga disebut ohm. Nah, bila nilai hambatan beban tertentu konstan atau tidak bergantung nilai delta V, maka persamaannya menjadi R sama dengan delta V per I. Nah, selanjutnya ada tegangan. Definisi tegangan adalah jumlah energi potensial antara dua titik pada suatu rangkaian. Satu titik memiliki muatan lebih dari titik lainnya. Nah, perbedaan muatan antara dua titik ini disebut dengan tegangan. Nah, tegangan ini diukur dalam volt, yang secara teknis adalah perbedaan energi potensial antara dua titik yang akan memberikan 1 joule energi per coulomb muatan yang melewatinya. Nah, selanjutnya ada hukum Ohm. George Simon Ohm merumuskan hubungan antara kuat arus listrik, hambatan, dan beda potensial yang kemudian dikenal dengan hukum Ohm. Nah, bunyi hukum Ohm ini adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, secara sistematis hukum Ohm itu dituliskan sebagai berikut. V sama dengan I kali R. Nah, dibuat segitiga seperti ini agar kita memudahkan kita untuk mencari nilai dari masing-masing variabel yang terdapat pada hukum Ohm tersebut. Nah, seperti untuk mencari beda potensial atau tegangan, rumusnya itu V sama dengan I kali R. Untuk mencari arus yaitu I sama dengan V per R, dan untuk mencari hambatan yaitu R sama dengan V per I. Nah, hukum Ohm ini diterapkan dalam rangkaian seri. Nah, yang dimaksud dengan rangkaian seri adalah tahanan dihubungkan ujung tahanan yang ada pada rangkaian ke ujung atau dalam suatu rantai. Nah, untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian seri dengan tahanan lebih dari 1, maka diperlukan jumlah total nilai tahanan-tahanan tersebut. Nah, hal ini dapat dimengerti karena setiap tahanan yang ada pada rangkaian seri akan memberikan hambatan bagi arus untuk mengalir. Nah, selanjutnya ada hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Nah, Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum ini pada dasarnya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain. Nah, saat saklar dalam keadaan terbuka, maka arus listrik belum mengalir dan lampunya itu tetap padam. Kemudian saat saklar dalam keadaan disambungkan, maka arus listriknya akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai sehingga lampunya akan menyala. Nah, yang pertama ada hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum ini berlaku pada rangkaian bercabang yang berkaitan dengan arah arus saat melewati titik percabangan. Nah, bunyi hukum 1 Kirchhoff adalah kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Atau jika dituliskan secara matematis yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar.
Nah, yang kedua ada hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Nah, adapun bunyi dari hukum 2 Kirchhoff yaitu total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Nah, secara sistematis hukum 2 Kirchhoff dapat dituliskan sebagai sigma V sama dengan 0 atau sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja rangkaian arus searah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu pada mobil. Nah, mobil ini menjadi salah satu kendaraan yang paling sering digunakan. Sebagai kendaraan favorit, mobil dilengkapi dengan berbagai macam fitur tambahan. Contohnya itu seperti radio dan AC yang bisa dinikmati oleh penumpang. Bahkan ada beberapa mobil juga yang dilengkapi oleh televisi. Nah, untuk menyalakan fitur-fiturnya, mobil ini memerlukan sumber energi listrik. Namun lebih dari sekadar menyalakan fitur, sistem kelistrikan mobil ini memegang peran sangat penting untuk menjalankan mobil itu sendiri. Nah, kelistrikan mobil ini digunakan pada steker untuk memberikan percikan api, mengendalikan pemicu mesin, dan mengisi aki. Nah, kelistrikan juga digunakan untuk menyalakan lampu dan fitur-fitur tambahan lainnya yang terdapat di mobil. Nah, sistem kelistrikan mobil ini dirangkai secara seri dan paralel. Lampu-lampu mobil dirangkai secara paralel, sehingga lampu-lampu mendapatkan tegangan yang sama dan bisa menyala dengan terang. Jika satu lampunya putus, maka lampu yang lainnya itu masih tetap hidup. Nah, sistem kelistrikan mobil ini memanfaatkan rangka mobil sebagai bagian dari rangkaian. Nah, sistem ini dikenal dengan sistem pentanahan. Rangka mobil dalam hal ini berperan seperti kawat netral dalam rangkaian listrik rumah tangga. Nah, arus listriknya itu mengalir dari terminal positif ke alat-alat, kemudian melalui rangka mobil dan kembali ke kutub negatif aki tanpa melalui kawat. Nah, sistem ini memiliki dua keuntungan, yaitu untuk mengurangi jumlah kawat yang digunakan dan juga memudahkan mendeteksi jika ada kerusakan pada mobil. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah contoh listrik arus searah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada lampu untuk LED, kemudian ada komputer, laptop, ponsel, televisi, baterai, dan barang elektronik lainnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kemudian kalian simak contoh soal dan pembahasan. Setelah itu kalian mengerjakan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, seperti yang Pak Firman sudah janjikan, hari ini kita akan bahas soal yang kemarin sudah Pak Firman kasih pada ruang belajar SMA Negeri 2 Purbalingga. Oke, ada 13 soal ya. Kita bahas satu persatu. Soal yang pertama, tadi soalnya udah Pak Firman tampilkan di depan. Di dalam suatu rangkaian tertutup, sebuah hambatan sebesar 15 ohm. Berarti diketahui sebuah hambatan itu simbolnya R ya. Ada 15 ohm. Dirangkai dengan sumber tegangan, berarti V sumber tegangan 30 volt. Tentukan besar kuat arus simbolik pada rangkaian tersebut. Oke. Yang tanyakan adalah I. Gampang ya. Ya, persamaan hukum Ohm. Hukum Ohm bersama dengan V sama dengan I kalikan R. Oke, ini harus kalian sudah pahami. Nah, di sini ada R sama V, sudah diketahui, nyari I. Berarti
kita rubahnya jadi I sama dengan V per R. Berarti V nya 30, R nya 15, 2 ampere. Nah, saya kira gampang ya soalnya ya, harusnya bisa. Oke, soal nomor 2. Pada ujung sebuah resistor diberi beda potensial. Oke, diketahui beda potensial sumber tegangan sama simbolnya V sebesar 1,5 volt. Saat diukur, kuat arusnya ternyata sebesar 0,2 ampere. Ternyata setelah diukur, I-nya itu 0,2 ampere. Jika beda potensial ujung-ujung resistor diubah menjadi 4,5 volt. Oh, berarti ini V1, ini I1. Nah, di sini V2-nya diganti menjadi 4,5 volt. Nah, yang ditanya adalah berapa arus yang mengalir atau terukur, berarti I2. Jawab ini perbandingan ya kalau cara cepatnya, tapi kita cara pelan-pelannya. Nah, maaf, kena tadi ya. Oke, berarti di sini ada V1, berarti kita nyari R ya kan? Persamaan dari V sama dengan I kali R. Berarti R sama dengan V per I. Ya kan? Nah, berarti R-nya ini 1 ya. I1 V1, berarti R sama dengan V per I 1,5 per 0,2. Ini kan coret komanya ya, berarti 15 bagi 2, 7,5 ohm. Oke. Kemudian catatan di sini, catatan nilai R-nya sama. Berarti kalau gitu nilai R ini dipakai untuk V2 dan I2. Berarti kalau gitu nyari I ya, kan V2 sama dengan I2 kalikan R. Berarti I2 sama dengan V2 per R. Berarti 4,5 dibagi 7,5 berapa? 0,6 ampere. Nah, kelihatan ya, ini ketemunya 0,6 ampere. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3 sini ya. Nah, diketahui ada sebuah grafik ya, di situ hubungan antara I dan V. Di grafik hubungan I dan V. Ini V di sini dalam voltase, I di sini dalam ampere. Ternyata di situ tertulis di sini 3, ini 0,02. Oke, kelihatan ya, 0,2. Nah, yang ditanyakan besar hambatan resistor. Oh, berarti ada 2 ya, R sama V. Jika I-nya itu sama dengan 0,06 ampere. Oke, berarti di 0,6, V-nya berapa gitu ya. Ya, jawab. Ya. Oke, yang pertama, kalau ada gambar grafik seperti ini, berarti kita harus mengintegrasikan grafik ini ke dalam sebuah persamaan. Kan V sama dengan I kalikan R. Di sini ada V sama I, berarti R-nya berapa? R-nya berarti sini. Ya, garis miringnya ya. Oke, berarti R itu sama dengan V per I. Ya kan? Berarti 3 dibagi 0,02. Naik ke atas jadi 300 ya. Bagi 2. 150 ohm. Gitu kan? Ini yang pertama ketemu 150 ohm. Nah, yang kedua, balik lagi ke soal yang apa ya? Yang nomor 2 tadi sebelumnya ini. Kalau ada persamaan seperti ini berarti R-nya sama. R-nya sama. Berarti kalau gitu tinggal kita kalikan saja. Berarti kita nyari V. V sama dengan I. Ini I2 misalkan ya. I kalikan R. Berarti I2 nya yang diketahui 0,02.
kalikan 150. Kayak ini coret 0,6 kalikan 15. Berarti ketemunya berapa? 9 volt. Gitu. Gampang ya? Gampang. Oke. Untuk hari ini sekian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan soal sebagai evaluasi untuk penguatan pemahaman materi kalian. Soal ini dikerjakan secara individu ya, kemudian dikumpulkan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Nah, untuk pekan depan kita masih membahas tentang listrik ya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.